Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. PSBB transisi ibu kota diuji kerumunan di Petamburan akhir pekan kemarin. Satgas penanganan COVID bahkan mengirimkan masker dan hand sanitizer sebagai bentuk respon karena pencegahan dinilai gagal dilakukan. Peristiwa ini menjadi presiden buruk ketegasan penanganan pandemi yang dianggap tebang pilih ujian ketegasan PSBB transisi. Malam ini sudah bergabung dari luar studio dari Balai Kota, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Riza, selamat malam. Selamat malam, Putri. Pak Riza, terima kasih atas waktu Anda. Dan nanti juga akan bergabung Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Pak Abdul Mukti, tapi masih belum bergabung pada saat ini. Kita ke Pak Riza terlebih dahulu. Pak Riza, yang pertama kami mau mengonfirmasi beberapa hal, Pak Riza. Yang terbaru adalah soal surat panggilan klarifikasi untuk Bapak Gubernur. Anda sudah mendengar soal ini, Pak Riza? Ya, saya belum mendengar langsung, baru dari media justru. Tadi ada yang menyampaikan di media, nanti akan kami cek kebenarannya, apakah betul ada panggilan. Kalau terkait soal Petamburan, sejauh yang kami ketahui, bahwa kami setelah membuat berbagai regulasi terkait COVID, ada pergub tentang sanksi, tentang PSBB dan lain-lain sebagainya, keputusan gubernur, bahkan berbagai surat edaran telah kami keluarkan selama di masa pandemi ini. Bahkan kami termasuk provinsi, DKI Jakarta termasuk provinsi dari sekian banyak yang sudah menuntaskan membuat peraturan daerah terkait COVID-19 dan sudah lebih dari 3 bahkan 1 bulan yang lalu disahkan di DPRD dan sekarang posisinya di Kemendagri dalam proses harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan perda tentang COVID yang sudah kami susun, Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta bisa segera diterbitkan oleh Kemendagri sehingga kami punya regulasi yang lebih baik, lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, terkait COVID kami juga sudah menyiapkan berbagai aparat kami mulai dari Satpol PP, Disnaker, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, bahkan tidak kurang dari 5.000 PNS kami libatkan dalam pengawasan dan pemantauan PSBB, termasuk kami melibatkan semua struktur pemerintahan di Pemprov dan tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RT, RW kami libatkan dalam gugus tugas Satgas COVID untuk memastikan Jakarta terus berupaya melaksanakan program-program pencegahan dan penanganan dan penanggulangan COVID. Alhamdulillah angkanya cukup baik, yaitu 92% tingkat kesembuhan di Jakarta. Ini lebih tinggi dari angka nasional dan juga angka kematiannya terus turun di 2,1%, juga lebih rendah dari tingkat nasional bahkan tingkat global. Kemudian juga R0 kami sudah mencapai 1,05. Jadi sejauh ini penanganan COVID di Jakarta berdasarkan fakta dan data cukup membaik. Laboratorium kami ada 58 dengan kapasitas sampel 18.211 sampel per hari. Kemudian rumah sakit rujukan ada 98, tenaga kesehatan kami lebih dari 40.000, jumlah tempat tidur, jumlah ruang ICU. Prinsipnya berbagai upaya sarana prasarana dan fasilitas kami hadirkan untuk memastikan bahwa kami sangat serius dan sungguh-sungguh mengatasi, mencegah, dan menangani COVID. Kemudian yang ketiga, kami juga telah mengatur pergub tentang sanksi, mulai dari sanksi administrasi, sanksi kerja sosial, sanksi denda, bahkan sanksi pidana, termasuk sanksi progresif yang kami berlakukan. Ini sudah kami berlakukan, bahkan sudah lebih dari 5 miliar uang yang terkumpul, bahkan sudah ratusan tempat yang kami tutup, kami segel, kemudian juga sudah ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang kami denda atau kami beri sanksi kerja sosial yang tidak menggunakan masker. Termasuk yang di Petamburan kemarin juga lebih dari 37 orang yang kami denda kerja sosial dan sanksi denda. Kemudian juga bagi keluarga atau organisasi penyelenggara juga telah kami berikan sanksi, yaitu sanksi denda sebanyak 50 juta dan sudah dibayarkan pada hari yang sama. Keberhasilan itu kemarin pada saat kerumunan terjadi, Pak Riza, seolah-olah itu semua buyar, keberhasilan yang selama ini dicapai, yang sudah dicapai dengan susah payah oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena kemudian ada kerumunan
Dan kemudian masyarakat sekarang jadi mempertanyakan apakah betul upaya pencegahan sudah dilakukan. Karena kalau misalnya betul memang ada pencegahan, tentunya kerumunan sebegitu besar bisa dicegah betul jika memang ada pencegahan dan memang ada upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemprov. Jadi bagaimana sebenarnya bentuk pencegahan yang sudah dilakukan dan kemudian gagal terlaksana kemarin? Ya sesungguhnya upaya sudah kami lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada melalui sosialisasi yang kami miliki, media yang kami miliki, aplikasi yang kami miliki, bahkan kami pasang spanduk, baliho di mana-mana, termasuk di lingkungan dan tempat-tempat kegiatan, kami hadirkan aparat, termasuk kami telah mengeluarkan surat yang melalui Wali Kota Jakarta Pusat untuk memberikan peringatan bahwa tidak diperkenankan kegiatan yang menghadirkan banyak orang, harus patuh taat pada protokol COVID. Namun pada harinya memang terjadi penumpukan jumlah massa yang memang tidak diundang di hari tersebut, karena mungkin itu acara Habib banyak pengikutnya, kemudian hadir tanpa undangan, dan atas dasar itu kami memberikan langkah-langkah tegas, yaitu memberikan tindakan dengan memberikan sanksi denda 50 juta. Sanksi denda 50 juta merupakan sanksi yang tertinggi yang ada sesuai dengan regulasi, bahkan denda yang ada di Jakarta ini bahkan tertinggi dari semua sanksi denda yang pernah ada atau yang diberlakukan dari semua provinsi di Indonesia. Jadi ini bukti kesungguhan kami memberikan denda tidak sekedar lip service, tapi betul-betul denda ini kami tegakkan dan kami buktikan. Dan ini bukan satu-satu tempat yang pernah diberi denda sebanyak 50 juta, ada tempat-tempat lain sebelumnya juga kami berikan denda banyak 50 juta, ada yang 25 juta. Jadi semua ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Dan apabila diulangi lagi untuk yang kedua kalinya, maka dendanya akan bertambah karena ada Pergub 79 tentang denda progresif. Kalau diulang lagi, maka denda yang kedua sebanyak 100 juta, itu kelipatan dari denda sebelumnya. Inilah upaya kami, namun demikian kami minta siapapun, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan partai atau pimpinan organisasi, semua harus patuh dan taat untuk disiplin pada protokol COVID. Dan bagi semua pengikut, jamaah, anggota organisasi, ormas atau apapun, mari kita mendukung pimpinan, habaib, apakah ulama, habib, ustadz, guru, apapun, pimpinan partai, pimpinan usaha, manapun, cara kita bagi masyarakat, serta atau warga jamaah adalah dengan itu dan taat pada protokol COVID. Jadi kami minta kegiatan-kegiatan maulid ke depan, justru kalau kita ingin menghadirkan kesuksesan maulid, caranya adalah meneladani Rasulullah SAW. Bukan kesuksesan diukur dengan banyaknya yang hadir, tapi diukur sejauh mana kita semua jamaah, satu majelis taklim, satu organisasi atau apapun bisa meneladani dalam kehidupan kehidupan sehari-hari sebagaimana Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasulullah adalah orang yang bersih, yang sangat menjaga kesehatan dengan makan yang sehat, makan yang halal, puasa Senin Kemis, berhenti sebelum kenyang. Kemudian Rasulullah juga manusia yang hidupnya bersih, lalu menggosok gigi dengan siwak, memotong kuku, kemudian mandi, berwudu dan sebagainya. Jadi prinsipnya kami mengajak seluruh warga Jakarta di bulan Maulid ini, mari kita teladani Rasulullah dengan selalu menyempurnakan akhlak, karena hadir Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak umat manusia di muka bumi ini. Mari kita warga Jakarta teladani Rasulullah dengan melaksanakan protokol COVID. Oke, Pak Riza. Saya akan sapa dulu narasumber saya satu lagi. Ada Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Pak Mukti yang sudah mengatakan di media massa, kemudian mengatakan ketegasannya harus lebih ditunjukkan lagi ya. Detailnya bagaimana Pak Mukti? Sudah ada respon, kemudian sudah ada denda, apakah itu menurut Anda cukup atau imbauan-imbauan memang sudah tidak mempan lagi sebenarnya saat ini? Karena kita sekarang juga sudah memasuki masa kelelahan dengan pandemi yang belum selesai. Ya, yang pertama saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta seperti yang disampaikan oleh Pak Ariza, Pak Wakil Gubernur tadi.
Dan mudah-mudahan saja regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan dan kemudian juga pembentukan satgas yang juga melibatkan masyarakat, tidak hanya terdiri atas para aparat ini, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tentu saja respon ini menunjukkan bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, mendengar apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat. Dan yang kedua, saya kira juga menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki partisipasi dan kehirauan yang sangat tinggi untuk bagaimana agar penanggulangan dan penanganan COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara konsisten. Karena memang sebenarnya masyarakat sebenarnya sudah lelah ya kalau kita boleh jujur melihat berbagai persoalan ini. Dan kalau kemudian apa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, ini kemudian juga oleh berbagai organisasi masyarakat termasuk oleh Muhammadiyah, kemudian seakan-akan tidak dihormati oleh kelompok-kelompok tertentu, memang ini menjadi keprihatinan tersendiri. Karena itu kami tentu saja mengharapkan dengan sangat kepada pemerintah untuk regulasi-regulasi itu dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, dan kemudian ya tentu saja agar persoalan pandemi COVID-19 ini tidak menjadi persoalan yang kemudian merembet ke berbagai persoalan yang lain yang tidak kita kehendaki. Iya, saya ke Pak Riza sekarang. Pak Riza, bagaimanapun yang disampaikan Pak Muti tadi soal kekecewaan itu muncul saat ini di masyarakat dan sepertinya juga belum terobati ketika Pemprov kemudian sudah menunjukkan, di media juga sudah disampaikan bahwa sudah ada denda 50 juta rupiah. Yang saat ini terjadi, Pak Riza, di lapangan ada presiden seperti ini. Jadi kalau misalnya mau bikin kerumunan, bikin saja kerumunan, tapi siapkan uang 50 juta rupiah. Bagaimana dengan yang seperti itu, Pak Riza? Karena sekarang bagaimanapun itu menjadi seperti contoh bagi masyarakat. Ya, sesungguhnya kan berbagai aturan telah kita buat ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, denda 50 juta itu denda yang tertinggi yang ada di regulasi yang ada ya. Tentu kami tidak bisa langsung memberikan denda 1 miliar umpamanya. Karena regulasi yang ada memang 50 juta. Tapi denda tersebut kan progresif, jadi diulang nanti 100 juta dan seterusnya. Tapi kan ini bukan soal besar atau kecilnya denda. Ini soal kepatuhan disiplin kita semua ya. Kalau tadi dianggap 50 juta kurang, ya kalau nanti diberi denda 200 juta juga bisa saja. Bagi orang tertentu uang 200 juta ya tidak mahal begitu. Jadi relatif soal denda. Apakah 100 ribu, apakah 50 juta atau 200 juta. Yang penting bagi kita semua pemerintah telah menyusun satu regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan dapat memberikan satu edukasi bagi masyarakat atau kelompok atau unit usaha lainnya. Dan yang kedua bagi masyarakat, marilah kita sama-sama mencari solusi yang terbaik atas permasalahan bangsa, termasuk permasalahan di Jakarta terkait COVID ya. Bukan mencari-cari kesalahan atau kekurangan satu sama lain ya. Jadi kalau bicara besaran denda seperti yang sudah kami sampaikan, denda yang diberikan oleh DKI Jakarta ini denda yang tertinggi yang pernah ada dalam regulasi di Republik ini terkait kasus pelanggaran ya, bukan kasus pidana atau perdata. Kasus pelanggaran 50 juta itu adalah denda yang tertinggi dari regulasi yang ada. Mungkin dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia, inilah satu denda yang tertinggi yang jumlahnya 50 juta. Jadi saya kira mari kita sama-sama mencari solusi yang terbaik, tidak mempermasalahkan betapa besarnya denda, tapi kami mengajak agar seluruh warga Jakarta kita sikapi ini secara bijak ya. Kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada yang harus kita perbaiki dan kita sikapi. Ya, saya termasuk mengapresiasi keluarga daripada FPI, Habib Rizik, tidak mengeluh, tidak membela diri, bahkan menerima sanksi yang kami berikan dan langsung membayar di tempat pada hari yang sama. Yang kami beri sanksi tidak lebih dari 24 jam setelah satu kejadian. Langsung kami tegur, kami beri sanksi, kami surati dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga menjadi contoh di semua pimpinan dimanapun, pimpinan agama, pimpinan partai, pimpinan politik, pimpinan pemerintah, unit usaha, para pengusaha, pimpinan ormas manapun, yang kalau ada sanksi daripada
pemerintah ya disikapi secara bijak Oke. dan dibayar Oke. sesuai dengan ketentuannya ada. Oke, saya ingin konfirmasi soal contoh yang tadi Anda katakan, Pak. Contoh yang bagaimana nih? Karena sekarang orang-orang melihatnya boleh bikin kerumunan asal siapkan uang 50 juta untuk membayar denda. Ya itu kan satu narasi yang tidak bijak ya. Kalau ada orang menyampaikan seperti itu. Tadi saya sampaikan, kalau dendanya 200 juta nanti juga bilang begitu. Ya sudah, boleh membayar, boleh bikin kerumunan asal bayar 200 juta. Sama saja kalau ada Oke. denda lainnya begitu, di berbagai peraturan ada denda juga, nanti sama saja. Oh boleh kalau gitu kita membuang sampah, kita bayar denda 500.000 umpamanya. Oh boleh kita melanggar lampu merah umpamanya, asal bisa membayar 200.000 umpamanya. Apakah itu yang ingin kita pertontonkan dan kita percontohkan kepada masyarakat? Jadi bukan besaran dendanya atau ada dendanya, tapi denda ini kan dimaksudkan dalam rangka memberikan satu edukasi, satu pembelajaran bahwa yang melanggar harus diberikan sanksi. Sanksinya ada 4 yang kami berlakukan. Oke. Pertama ada sanksi administratif, ada sanksi kerja sosial, ada sanksi denda, ada sanksi pidana. Oke. Kita sekarang jeda dulu, Pak Riza. Pilihan-pilihannya ada. Ya, oke. Kita sekarang jeda dulu. Nanti diskusi kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Masih bergabung dari luar studio adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Saya ke Pak Muti dulu. Pak Muti, kalau misalnya melihat sekarang yang saat ini terjadi di masyarakat, ada kekecewaan sebenarnya tidak hanya kepada Pemprov DKI, tapi juga kepada pemerintah pusat karena dianggap ada pembiaran. Sejak sepekan terakhir ini, kemudian puncaknya adalah kemarin pada saat akhir pekan. Apa pendapat Anda soal ini? Bagaimana membangun, ini kan berarti trust-nya ya. Soal trust itu kan agak sulit juga sekarang. Ya memang ketika COVID itu melanda Indonesia dan dinyatakan sebagai bencana nasional, pemerintah membuat tagline di mana-mana perang melawan COVID. Tentu saja ini kan tidak sekedar retorika, tetapi memang harus dibuktikan bahwa kita ini sekarang sedang berperang melawan COVID-19 itu. Publik tentu berharap bahwa semua jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan sekalipun itu memang konsisten untuk perang melawan COVID-19 ini. Karena memang dampaknya sangat luar biasa baik secara ekonomi maupun dampak-dampak sosial yang menjadi dampak ikutan dari COVID-19 ini. Kemudian yang kedua tentu saja memang publik masih melihat adanya kita menyebutnya koordinasi yang kurang ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bahkan antar jajaran di pemerintah pusat sendiri. Ada kesan misalnya saling menunggu, bahkan ada kesan saling melempar tanggung jawab dan berbagai persoalan komunikasi yang lainnya. Dan yang ketiga yang menurut saya memang menjadi bagian penting dari bagaimana kita menangani COVID-19 ini adalah konsistensi. Karena memang masyarakat sebenarnya mengharapkan kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang memang juga sesuai dengan kebijakan yang dibuat dalam berbagai regulasi itu. Karena itu memang banyak hal yang kadang-kadang seperti dianggap enteng-enteng saja gitu, dan kemudian ada berbagai hal di mana karena ketokohan tertentu kemudian aturan itu tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Ini yang misalnya yang kami berikan catatan sejak awal misalnya soal pelaksanaan pilkada misalnya, yang sejak awal Muhammadiyah juga meminta supaya penyelenggaraannya ditunda karena persoalan COVID-19 ini. Tapi kan ternyata tetap dilaksanakan dan sekarang kita tahu semua, media saya kira mencatat banyak sekali klaster-klaster pilkada dan bahkan banyak pasangan yang maju dalam pilkada itu yang positif COVID-19. Dan persoalan lain di mana berbagai kegiatan sosial itu kan sudah mulai dibatasi, tetapi juga memang dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya konsisten juga gitu, karena memang ya antara satu dengan yang lainnya sepertinya tidak satu nada, tidak satu irama. Nah, persoalan ini yang sementara ini kami lihat sebagai bagian dari persoalan komunikasi dan koordinasi. Sehingga masyarakat sebenarnya mengharapkan agar
semua struktur, baik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa sekalipun, itu senada dan seirama. Dan kemudian tidak ada pernyataan yang saling bertentangan antara satu jajaran dengan yang lainnya. Nah, kalau itu kemudian bisa dilaksanakan dan kita semuanya konsisten, pada dasarnya kan masyarakat kita ini masyarakat yang patuh. Masyarakat Indonesia itu pada dasarnya sangat menghormati dan mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sepanjang itu konsisten, insya Allah saya yakin pelaksanaan penanggulangan dan penanganan COVID ini akan menjadi bagian dari upaya kita bersama-sama dan bagian dari ikhtiar untuk kita semuanya bisa keluar dari persoalan yang memang sangat berat ini. Pak Muti, kalau misalnya soal konsistensi jajaran di atas, mulai dari pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaganya itu, apakah itu juga yang sekarang mempengaruhi kemudian masyarakat sudah mulai kendor? Ya, salah satunya itu memang ada ya aturan yang memang konsistensinya dipertanyakan banyak orang. Kemudian yang kedua memang masyarakat sudah mulai lelah ya, karena kita semua melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang sekarang ini kehilangan pekerjaan. Sementara mereka ya day to day memang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka memang perlu bekerja dan perlu mencari nafkah untuk supaya bisa bertahan. Anak-anak misalnya sudah mulai jenuh belajar di rumah sebenarnya. Karena pembelajaran daring itu ya memang kadang-kadang terasa kering dan kadang-kadang terasa boring begitu. Tapi yang sangat penting lagi memang ya bagaimana kemudian persoalan COVID-19 yang awalnya merupakan masalah kesehatan, sekarang sudah merambah kepada masalah ekonomi. Ya, kita mengalami resesi ekonomi dan kemudian kalau ini tidak segera diatasi, bisa mengarah kepada terjadinya krisis ekonomi. Kalau krisis itu terjadi, kita tidak bisa membayangkan dampak lain yang menyertai terjadinya krisis ekonomi itu. Karena itulah maka menurut saya konsistensi semua pihak ini memang menjadi penting. Tidak hanya konsistensi di kalangan pemerintah, tetapi juga patuhan masyarakat dan para tokoh menurut saya menjadi bagian penting bahwa masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah pemerintah, ini adalah masalah kita bersama, ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Oke, Pak Riza, saya yakin Pemprov DKI Jakarta sudah mengerti bahwa warga Jakarta sebagian besar juga sudah lelah dengan beberapa pembatasan yang berlaku, kemudian yang kemarin terjadi akhir pekan kemarin di Petamburan itu kemudian memicu kekecewaan kepada mereka. Apa yang sekarang akan dilakukan Pemprov untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi? Ya, kita kan bicara fakta dan data ya. Tadi saya sudah sampaikan betapa banyak regulasi yang telah kami susun, aparat yang kami hadirkan, kemudian sanksi yang kami tegakkan, kami berlakukan. Dan banyak hal sebetulnya kalau mau jujur, biaya yang kami keluarkan itu di masa pandemi, anggaran kami yang lebih dari 53% terkoreksi, kami tetap menganggarkan untuk kepentingan COVID itu sebanyak 5,5 triliun ya, di tahun 2020 ini. Untuk kepentingan COVID, mulai dari pencegahan, penanganan, termasuk baksos ya, bagi warga agar mencukupi kebutuhannya, kemudian juga stimulus ekonomi. Kemudian juga warga yang mungkin tidak tahu, PNS kami, pegawai kami, dari tingkat provinsi sampai tingkat ke bawah itu, semua itu TKD-nya dipotong sebanyak 50%. TKD itu tunjangan kinerja daerah, kira-kira begitulah. Jadi tunjangannya itu semua dipotong sebanyak 50%. Begitu luar biasa korbanan daripada pegawai PNS kami, termasuk 5.000 pegawai dari 65.000 pegawai itu, setiap hari itu punya tugas sebagai pengawas PSBB di unit-unit kegiatan yang telah kami atur dan kami tentukan. Jadi usaha kami luar biasa, bahkan testing kami lebih 5 bahkan 6 kali dari standar yang diminta WHO. Bahkan kalau mau jujur, testing yang dilaksanakan di Jakarta itu memberikan kontribusi tidak kurang dari 45% dari testing nasional yang ada. Jadi dari 34 provinsi, satu provinsi Jakarta telah memberikan kontribusi testing banyak 45,1%.
Jadi inilah upaya yang kami lakukan, banyak sekali upaya-upaya lain. Prinsipnya ingin kami sampaikan, kami berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam rangka upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan. Berbagai kebijakan telah kami ambil sebelumnya seperti pembatasan, kami minta ada karantina, kemudian isolasi mandiri, ada program aplikasi, CRM, dan sebagainya, kemudian pembatasan keluar masuk daerah, luar negeri, semua kebijakan kami ambil. Semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa Jakarta sebagai ibu kota, sebagai hub penghubung orang datang dari luar negeri dan daerah, itu tidak terpapar atau tidak menyebarkan virus corona. Jadi bisa dijamin bahwa peristiwa yang kemarin tidak akan berulang? Masyarakat, dan tentu terima kasih pada media yang setiap hari membantu melakukan sosialisasi pentingnya melaksanakan protokol COVID. Ke depan apa yang akan melakukan banyak sekali. Tentu kami akan terus sempurnakan perda. Untuk diketahui Mbak Putri Ayu, bahwa perda yang kami berlakukan 50 juta itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah itu adalah angka yang paling besar. Jadi angka maksimalnya memang 50 juta. Jadi kami memberlakukan ketentuan denda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak asal menyebut angka, itulah ketentuan aturan yang kami berlakukan. Semuanya sesuai dengan aspek legalitas dan peraturan perundangan yang ada. Jadi bisa dijamin ya Pak, tidak akan ada peristiwa yang kemarin terulang lagi di DKI Jakarta? Pencegahan akan betul-betul upayanya dilakukan maksimal? Pasti ya, ini menjadi pembelajaran bagi semua ya. Kalau tokoh sekelas Habib Rizik saja kami tidak sungkan, tidak segan untuk menegakkan aturan, disiplin, mudah-mudahan. Tapi kerumunannya sudah terjadi Pak Riza. Juga mengambil hikmah dan pelajaran dari semua. Kerumunannya tapi sudah terjadi Pak. Kami tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Dan tokoh sekelas Habib Rizik juga bisa taat, bisa patuh, bisa sportif, bisa disiplin, dan bisa menerima dengan lapang dada sanksi yang diberikan. Sekalipun orang yang datang itu tidak diundang, beliau menerima kesalahan ini sebagai sebuah pelanggaran dan menerima sanksi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi pimpinan lainnya. Pak Riza, saya ingin konfirmasi lagi. Permasalahannya di sini yang dilihat oleh publik adalah bukan soal apakah sportif atau tidak. Karena memang aturan itu harus ditegakkan dan harus diikuti. Tapi bagaimanapun juga kerumunan sudah terjadi. Dan itu akan menjadi PR besar bagi Pemprov DKI Jakarta nantinya ketika ada kasus salah satu saja yang positif misalnya. Karena kerumunannya bagaimanapun sudah terjadi Pak Riza. Kami lakukan upaya-upaya. Di antaranya pada hari tersebut juga kita melakukan upaya-upaya, di antaranya ikut membagikan masker dalam rangka melindungi kalau memang ada yang tidak membawa atau tidak menggunakan masker. Selain pada hari tersebut, aparat kami yang kami hadirkan mengatur agar menjaga jarak, coba mengatur agar menggunakan masker dan lain sebagainya, dan meminta setelah acara selesai segera kembali ke rumah masing-masing, samping terus secara patroli melakukan kampanye dan sosialisasi tentang 3M dan lain sebagainya. Ke depan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bagi semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tadi saya sampaikan tokoh partai, kemudian tokoh-tokoh pemerintahan dimanapun, para pihak swasta, pihak ormas juga, ini tidak boleh terulang lagi. Apapun, mari kita mulai dari diri sendiri agar dapat memberi contoh. Para pimpinan juga harus memberi contoh, dan bagi pengikutnya, jamaahnya, warganya, pesertanya, anggotanya juga harus melindungi pimpinannya dengan patuh, taat, dan disiplin. Tidak sembarangan hadir dalam satu acara. Mari kita cintai diri kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, dan sebangsa setanah air dengan semuanya patuh dan disiplin. Baik Pak Riza, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, terima kasih malam ini sudah bergabung. Dan juga Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Bapak-bapak, terima kasih Bapak. Jaga kesehatan. Selamat malam. Terima kasih Putri. Selamat malam.